Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rukmana, calon guru penggerak dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena pendidikan adalah tuntunan, maka guru hanya dapat memposisikan dirinya sebagai penuntun peserta didik untuk menuntun tumbuh atau hidupnya bakat dan minat peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya. Tidak heran jika Ki Hajar Dewantara menjadikan sosok petani sebagai metafora bagi seorang guru. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani bertugas mencari lahan yang tepat untuk tumbuhnya bibit padi, memelihara tanamannya, memberi air dan pupuk, memusnahkan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman padi, dan seterusnya. Seorang petani tidak berkuasa mengganti kodrat dan irodatnya tanaman padi. Begitu pula seorang guru, ia tidak mungkin mengganti kodratnya peserta didik. Bagi seorang guru, nilai-nilai reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berorientasi pada peserta didik merupakan nilai-nilai utama yang harus diinternalisasikan dalam setiap langkah dan geraknya. Dibutuhkan komitmen dalam bentuk pembiasaan kelima nilai tersebut, sehingga menjadi habituasi dan mengakar menjadi karakter dalam gerak dan langkahnya sebagai guru. Terlebih dalam kegiatan utama yaitu mengajar di kelas, sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Dalam mewujudkan nilai-nilai dan visi seorang guru yang berorientasi pada murid, inquiry apresiatif dapat dijadikan paradigma berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif adalah sebuah proses perubahan yang positif, yang bersifat afirmatif melalui beberapa tahap, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Tahapan ini bisa kita akronimkan dengan kata BAGJA. Inquiry apresiatif ini juga dapat dijadikan landasan oleh seorang guru dalam membuat program yang berdampak pada murid. Dalam mewujudkan visi yang berdampak pada murid, tentunya diperlukan penyusunan dan pelaksanaan program yang berdampak pada murid. Ketika program yang berdampak pada murid sudah dilaksanakan, maka perlu adanya pengelolaan terhadap program tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Adapun pengelolaan program yang berdampak pada murid meliputi monitoring dan evaluasi, pembelajaran, dan laporan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Sedangkan evaluasi adalah sebuah pameran retrospektif secara periodik
pada satu proyek atau program yang telah selesai. Monitoring dan evaluasi perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan, dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Aktivitas ini menjadi sebuah siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Kersey Hobson menawarkan 12 prinsip dasar yang dapat digunakan. Pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah proses, cara, perbuatan yang dapat diambil pelajaran dari program yang dilaksanakan. Berikut kerangka kerja pembelajaran. 1. Fakta, yaitu catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kedua, feelinging atau perasaan, yaitu reaksi emosional terhadap situasi. Ketiga, finding atau temuan, yaitu pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Dan yang keempat, masa depan, yaitu menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Laporan. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau masalah. Laporan alat bagi pemimpin untuk memberi informasi atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Laporan menyajikan informasi dengan cara yang sangat khusus. Konsep laporan harus mengandung unsur 5W1H. Selain monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan, manajemen risiko perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program sekolah. Risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karena apabila risiko tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan, sehingga program sekolah yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi program yang berdampak pada murid. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.